Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Umras. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pengagum Rahasia. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namanya Esa. Dia adalah seorang gadis yang baru saja naik kelas 6 SD. Dia termasuk anak yang paling pintar di kelasnya. Di awal tahun pelajaran baru itu ada murid pindahan dari sekolah lain yang masuk di kelas tersebut. Perawakannya tinggi, lebih tinggi dari anak laki-laki lain di kelas itu. Wajahnya juga tampan dan memiliki kulit putih namun terkesan pucat. Matanya sayu dan lebih sering menyendiri ketimbang berbaur dengan teman-teman di kelasnya. Kita sebut saja namanya Raka. Di awal kedatangannya ia sudah menjadi pusat perhatian anak-anak perempuan di kelas tersebut, tidak terkecuali Esa. Esa melakukan berbagai cara untuk bisa berteman dengan Raka. Namun Raka terlalu dingin untuk bisa diajak kenalan secara pribadi. Bahkan dengan anak laki-laki pun ia tidak terlalu dekat. Mengobrol hanya seperlunya saja. Selebihnya jika istirahat, ia akan ke belakang sekolah dan duduk di bawah pohon jeruk sambil membaca buku. Kenapa baca bukunya di sini? Kan ada perpustakaan, ujar Esa yang memang sengaja mengikuti Raka. Raka hanya tersenyum dan tanpa sepatah kata pun ia lantas kembali membaca bukunya. Esa duduk di dekat Raka sambil memakan cemilannya. Ia menatap beberapa anak berkelas lain yang sepertinya sedang mengintip mereka. Tidak ada obrolan antara keduanya, hanya deru angin yang menemani mereka hingga bel masuk berbunyi. Sepulang sekolah, Esa langsung pulang ke rumahnya. Ia melangkah dengan cepat melewati jejeran pohon bambu agar bisa segera sampai di rumah. Namun begitu ia sampai di rumah, ibu tirinya langsung memarahi Esa yang dianggap pulang terlambat. Padahal Esa sudah berkata jujur kalau di sekolahnya sekarang diadakan jam tambahan pelajaran hingga pukul 1 siang. Namun tetap saja ibu tirinya tidak menerima alasan tersebut. Ia tetap beranggapan Esa keluyuran tidak jelas. Akhirnya karena Esa terus mencoba menjelaskan, ia kena pukul oleh ibunya. "Ampun mah, ampun. Sakit mah, sakit," teriak Esa sambil terus menahan pukulan kayu bakar itu dengan tangannya. Mendengar teriakan Esa itu, bibinya yang rumahnya berjarak beberapa meter dari rumah Esa pun langsung datang menghampiri. Ia merebut kayu bakar dari tangan ibu tirinya Esa dengan kasar. "Jangan sementang-mentang Rahman tidak ada di rumah, kamu malah seenaknya memukuli keponakanku ini ya. Ibunya saja bertaruh nyawa melahirkan dia, kau malah enak-enak memukulinya. Kau pikir kau itu siapa?" bentak sang bibi. "Aku yang ada hubungan darah saja tidak pernah memukuli anak ini. Apa kau tidak malu dengan kelakuanmu itu?" ujar bibinya Esa seraya merangkul gadis itu menuju ke rumahnya. Dulu ibu kandung Esa meninggal beberapa hari setelah melahirkannya. Dan karena ayahnya bekerja, akhirnya ayahnya pun memutuskan untuk menikah lagi agar Esa kecil ada yang menjaganya. Karena waktu itu bibi kandung Esa pun juga sibuk bekerja, jadi tidak ada yang menjaganya. Sang ayah menikah, namun ibu tiri pertama Esa dulu juga tidak jauh berbeda kelakuannya dengan ibu tirinya yang sekarang. Bedanya yang dulu itu suka berselingkuh jika ditinggalkan ayahnya Esa bekerja. Sampai-sampai Esa terlantar di rumah sendirian. Akhirnya ketahuan pun berkat bibinya yang pulang cepat dan mendengar suara tangisan Esa dari dalam rumah yang terkunci. Setelah pintu rumah dibuka, ternyata Esa di sana dalam keadaan yang benar-benar memprihatinkan. Bayangkan saja, anak usia 1 tahun ditinggal sendirian. Ya, walaupun tidak sampai 24 jam ditinggalnya, tubuhnya dipenuhi bekas gigitan nyamuk karena tidak dipakaikan baju. Ia hanya mengenakan popok. Popoknya pun sudah penuh dengan kotoran dan pipisnya. Akhirnya ibu tirinya itu pun dicerai. Lalu Esa kemudian bergantian diasuh oleh tetangga-tetangga yang memang masih memiliki ikatan kekeluargaan dengan mereka.
Namun karena ayahnya merasa cara seperti itu sangat merepotkan keluarganya, akhirnya ia pun menikah lagi. Ibu tiri Esa yang kedua inilah yang bertahan hingga saat ini. Keesokan harinya Esa datang ke sekolah seperti biasa. Ia tetap memasang wajah ceria meskipun tubuhnya masih terasa sakit karena bekas pukulan kemarin. "Boleh aku duduk di sini?" ujar Raka. Tiba-tiba jadi ramah sekali pada Esa. Esa tampak keheranan, namun dengan cepat ia langsung mengangguk. Raka duduk di kursi samping Esa. Ia mengulurkan tangannya sambil menyebut namanya, memperkenalkan diri. "Siti Nur Aisyah, panggil saja Esa," ujar Esa sembari menyambut uluran tangan perkenalan dari Raka. Raka mengangguk dengan bibir tersenyum. "Mulai saat ini kita berteman ya," ujar Raka yang disambut anggukan kepala oleh Esa. Hari-hari terus berlalu. Tidak terasa kini Esa sudah lulus dari SD dan baru akan melanjutkan sekolah ke bangku SMP. Esa dan Raka yang sudah sangat akrab itu pun berjanji untuk masuk ke SMP yang sama, agar mereka berdua bisa terus bersama-sama. Ya, seperti yang sudah mereka janjikan, di SMP itu pun Raka dan Esa masuk di sekolah yang sama dan di kelas yang sama juga. Bahkan tempat duduk mereka berdekatan, walau berada di baris yang berbeda. Karena di sekolah itu anak muridnya diharuskan untuk duduk-duduk sendiri-sendiri dan tempat duduknya pun acak. Jadi anak-anak laki-laki dan perempuan bebas mau duduk di mana mereka mau. Persahabatan antara Esa dan Raka terkadang membuat iri anak perempuan di sekolahan itu. Karena kebanyakan dari mereka sepertinya memang menaruh hati pada Raka. Seperti hari itu, saat Esa datang ke toilet, tanpa sadar ada salah satu geng anak perempuan yang mengikutinya. Di dalam toilet itu mereka mengintimidasi Esa dan melarang Esa agar tidak dekat-dekat lagi dengan Raka. Esa yang anaknya termasuk pemberani itu tentu saja melawan. Namun sayang ia kalah jumlah, yang membuat Esa kalah dan berakhir dengan pakaian kotor karena disiram air oleh anak-anak perempuan tersebut. Tidak hanya sampai di situ, karena saat dilaporkan pada guru, geng anak-anak itu pasti berulah kembali dan mereka pasti membalas Esa lebih parah lagi dari sebelumnya. Setelah hampir 1 tahun menerima perlakuan seperti itu, bahkan gara-gara itu nilai Esa jadi turun drastis. Akhirnya Esa memutuskan untuk menjauhi Raka, berusaha untuk tidak sedekat sebelumnya dengan sahabatnya itu. Tentu saja Raka bertanya-tanya pada Esa kenapa ia dijauhi, kenapa sikap Esa berubah padanya dan lain-lain. Karena memang selama mendapatkan perlakuan kasar dari teman-teman sekolahnya itu, ia tidak pernah cerita pada Raka. Bahkan anak-anak lain pun tidak menceritakan apa-apa pada Raka. Karena sepertinya yang kita tahu, Raka tidak pernah membuka diri untuk anak-anak lain. Teman satu-satunya yang ia miliki cuma Esa. Hanya dengan Esa ia bisa menjadi dirinya sendiri. "Esa," panggil Raka ketika melihat Esa sedang duduk-duduk bersama anak-anak lain. Esa melambaikan tangan, menyuruh Raka untuk ikut bergabung. Tapi tentu saja Raka tidak mau, dan ia lebih memilih untuk duduk di bawah pohon yang ada di halaman sekolah, sambil terus melihat ke arah Esa. Walaupun kini Raka dijauhi Esa, namun dimanapun Esa berada, Raka pasti ada di sekitar tempat itu dan akan terus memperhatikan Esa dari kejauhan. Geng anak perempuan yang membuli Esa pun berusaha untuk bisa dekat dengan Raka, namun Raka tidak pernah mau membuka diri dengan anak-anak itu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan tanpa terasa, kelulusan sudah di depan mata. Saat itu Esa sedang duduk-duduk di teras rumah bibinya. Tiba-tiba Raka datang dan ikut duduk di sana. "Nanti SMA-nya samaan lagi yuk, Sa," ujar Raka tiba-tiba. "Aku nggak tahu, Kak, ini lanjut ke SMA atau enggak. Soalnya kamu tahu sendiri kan, aku sekarang tinggal sama bibiku. Aku nggak tega membebani bibiku terlalu banyak." "Aku ada salah ya, Sa, sama kamu?" "Enggak." "Terus kenapa kamu menghindar? Kamu menjauh semenjak di SMP. Kalau aku ada salah, aku minta maaf ya, Sa. Tapi aku mohon supaya kita tetap berteman ya." "Kamu itu sebenarnya bisa kok punya banyak teman, asal kamu terbuka saja sama anak-anak lain. Kita nggak bisa selamanya temenan kan? Aku perempuan, kamu laki-laki. Suatu saat kita pasti menjalani kehidupan masing-masing. Kamu nanti punya pacar, aku juga, dan kita harus jaga perasaan mereka. Makanya aku mau mulainya dari sekarang, supaya nanti nggak kaget sama suasana baru tanpa kamu."
Kalau gitu, gimana kalau kita pacaran saja? Ujar Raka membuat kaget Esa. Itu lebih salah lagi Raka. Kalau kita pacaran terus putus, kita nggak bisa lagi temenan kan? Lagian aku nggak suka sama kamu. Kamu sukanya seperti apa? Biar aku usahain merubah penampilanku biar kamu suka. Nggak, bukan cuma penampilan. Aku akan merubah semuanya buat kamu, ujar Raka. Ngaco kamu. Udah, lebih baik kamu pulang. Aku mau bantu bibiku masak, ujar Esa lalu kemudian masuk ke dalam rumah. Esa, panggil Raka. Tahun pelajaran baru dimulai. Esa masuk ke dalam kelas, namun ia terlihat kaget saat melihat Raka sudah ada di dalam. Saat itu Raka tersenyum melihat Esa. Awalnya Esa senang melihat Raka di sana. Namun ternyata di kelas itu tidak hanya ada Raka, karena teman-temannya di SMP pun juga ada di sana. Termasuk geng anak perempuan yang dulu membuli Esa. Esa memilih duduk di kursi paling belakang, tetapi Raka juga mengikutinya. Akhirnya mau tidak mau, Esa duduk sebangku bersama Raka. Raka terlihat senang sekali waktu itu. Esa pun sebenarnya senang, namun tatapan dari geng cewek-cewek itu membuat Esa takut. Takut dengan apa yang akan terjadi nanti, sehingga membuat Esa susah untuk fokus pada pelajaran. Benar dugaan Esa, karena saat Raka tidak ada di dalam kelas, geng cewek-cewek itu langsung melancarkan aksinya untuk membuat Esa jerah. Akhirnya kursi Esa itu ditukar, jadi salah satu geng cewek itulah yang duduk bersama Raka. Sebegitu bencinya kamu sama saya ya, sampai-sampai tempat duduk pun ditukar sama anak yang gak jelas, ujar Raka saat pulang sekolah. Esa tidak menjawab, ia hanya diam sambil terus melangkah. Oke, kalau kamu memang gak mau temenan sama aku gak apa-apa, tapi kamu jangan menyesal nantinya, ujar Raka sembari meninggalkan Esa. Esa menghela nafas panjang. Ia menatap Raka yang berjalan dengan cepat meninggalkannya. Semenjak hari itu Raka benar-benar menjauh. Ia kembali seperti beberapa tahun lalu, tidak ada teman dan selalu menyendiri. Awalnya Esa merasa kesepian karena dari sekian banyak teman yang ia punya, cuma Rakalah yang mengerti tentang dirinya. Selama beberapa tahun ini, saat Esa berusaha untuk menjauhi Raka, tapi Raka selalu mendekatinya, hingga Esa tidak terlalu merasa kehilangan Raka. Tapi saat ini, Raka benar-benar dingin terhadapnya. Bahkan ia selalu berusaha untuk menghindar jika ada Esa di sana. Malam itu saat baru saja Esa tertidur, ia bermimpi melihat Raka diikat oleh seseorang. Dan yang lebih menyeramkannya, tiba-tiba orang itu mengeluarkan pisau lalu menusuk-nusuk Raka yang masih terikat. Dan entah bagaimana orang itu menatap Esa, lalu kemudian berlari ke arah di mana Esa berdiri. Esa terbangun dari mimpinya dengan keringat yang sudah membasahi wajahnya. Esa mencoba mengatur nafas. Mimpi itu benar-benar membuatnya ketakutan. Esa menatap foto dirinya dan Raka yang berada di dinding. Tiba-tiba saja, ia merasa sangat merindukan sahabatnya tersebut. Raka, gumam Esa menyebutkan nama sahabatnya itu. Keesokan harinya Esa sengaja datang ke sekolah lebih awal karena ia benar-benar merasa sangat merindukan Raka. Yang Esa pikirkan saat itu, mungkin dengan melihat Raka, rasa rindunya yang sangat menyiksa itu bisa berkurang. Tapi hingga jam sekolah usai, Esa tidak juga melihat keberadaan Raka. Sepertinya Raka tidak masuk hari itu. Seharian Esa gelisah memikirkan Raka. Ia takut terjadi sesuatu pada sahabatnya tersebut. Hingga malam hari sekitar pukul 1 malam, barulah Esa bisa terlelap tidur. Namun lagi-lagi ia mengalami mimpi yang sama dengan malam sebelumnya. Esa terbangun dengan perasaan yang benar-benar sulit untuk dijelaskan. Jantungnya berdegup tidak beraturan, rasa takut, cemas, dan rindu yang teramat sangat bercampur jadi satu. Rasanya sesak, sampai-sampai Esa menangis karenanya. Esa juga tidak berani untuk melanjutkan tidurnya, sehingga ia tetap terjaga hingga pagi tiba. Di keesokan harinya Esa berangkat dengan tubuh dan mata yang sangat lelah. Tapi hari itu sama seperti hari kemarin, Raka tidak datang ke sekolah. Esa pun dengan perasaan sedih campur aduk. Bahkan ketika sampai di rumah pun, Esa langsung masuk ke dalam kamar dan mengunci diri. Untuk makan pun Esa tidak bernafsu. Esa, kamu tidak makan, nanti sakit loh, ujar bibinya dari luar kamar. Nanti Esa makan bibi duluan saja, Esa selesaikan belajar dulu, jawab Esa dari dalam. Namun hingga larut malam Esa tidak juga keluar dari kamar.
Ia masih berusaha untuk membuang semua perasaan yang membuatnya tidak nyaman itu. Sekitar pukul 10 malam Esa mulai merasa mengantuk, tetapi ia takut untuk tidur. Takut kalau mimpi buruk itu muncul kembali. Tapi karena kemarin malam Esa tidak tidur dengan cukup, akhirnya tanpa ia sadari ia pun tertidur. Tepat seperti dugaannya, mimpi buruk itu kembali muncul, yang membuat Esa lagi-lagi terbangun. Ia duduk sambil berusaha mengatur nafas. Esa melihat jam kecil di dinding kamarnya yang ternyata baru menunjukkan pukul 12.30 malam. Karena takut dengan mimpi itu, Esa pun memutuskan untuk tidak melanjutkan tidurnya. Sebisa mungkin ia menahan matanya agar tetap terjaga. Esa bahkan meminum beberapa gelas kopi untuk membantunya tetap terjaga. Alhasil di keesokan harinya, Esa terkena demam tinggi disertai sakit perut hebat. Seharian ia di rumah, hingga di sore harinya Esa terbangun karena bibinya memberitahu kalau di luar ada Raka yang mencarinya. Dengan tertatih sambil memegangi perutnya, Esa berjalan keluar kamar. Rupanya benar, di sana sudah ada Raka yang duduk menunggunya. "Kamu baik-baik saja?" tanya Raka. Esa tidak menjawab, tapi air matanya langsung keluar. "Kemana saja kamu?" "Aku akan pindah sekolah, Sa. Aku kemari pun hanya ingin berpamitan padamu." "Pindah? Pindah kemana? Maksudku, kamu akan pergi? Kamu mau ninggalin aku?" Raka terdiam. Ia memberikan kotak kecil dari dalam saku jaketnya. "Untukmu, aku sudah lama menabung untuk membeli ini buatmu. Semoga dengan ini kamu selalu mengingatku ya, Sa." Esa menggeleng. "Aku tidak butuh itu. Aku cuma mau kamu. Kita seperti dulu lagi. Aku mohon kamu jangan pindah ya, Kak." "Surat pindahku sudah diproses, Sa. Aku tidak bisa membatalkan itu." Esa terduduk. Tangisnya semakin kencang. Bibinya yang dari tadi mengintip langsung menghampiri keduanya. "Kamu tidak sedang hamil kan, Sa?" tanya sang bibi membuat Raka dan Esa terkejut. Esa menggeleng. Ia langsung mengusap air matanya. Sebenarnya kata Esa, kalau diingat-ingat lagi, momen salah sangka itu lucu. Tapi berhubung terjadi di suasana yang tidak mendukung, jadinya tidak ada yang tertawa. Untungnya setelah dijelaskan oleh Raka dan Esa, bibinya percaya. Dan di situ jugalah semuanya terbongkar. Sampai ke pembulian yang Esa terima. Mendengar cerita Esa itu tentu saja Raka emosi. Ia bahkan berniat untuk memarahi geng anak cewek di sekolahnya tersebut. Tapi oleh bibinya Esa maupun juga Esa, Raka dilarang untuk memperpanjang masalah itu. Terlebih lagi Esa sudah memaafkan semua anggota geng cewek-cewek itu. Dan akhirnya Esa juga dipindahkan ke sekolah yang sama dengan Raka. Dan di sekolah baru itu mereka bisa terus menjadi sahabat. Hingga singkat cerita, di kelas 3 Raka dan Esa resmi berpacaran. Hubungan mereka sangat sehat dan Raka juga sangat menjaga Esa. Setelah lulus SMA, Raka tidak lanjut kuliah. Ia lebih memilih untuk bekerja, begitu juga dengan Esa. Keduanya bekerja di tempat yang sama dan mereka juga mempunyai tabungan bersama. Tabungan itu nantinya akan mereka gunakan untuk acara pernikahan yang memang sudah mereka rencanakan. Awalnya semua berjalan lancar hingga 4 tahun pun berlalu. Dan selama 4 tahun itu mereka menabung. Bahkan Esa dan Raka rela untuk membeli makanan enak hanya dalam 2 bulan sekali, demi agar tabungan mereka bisa cukup untuk biaya pernikahan dan DP rumah idaman mereka nantinya. Namun tepat di 4,5 tahun berjalan, Raka tiba-tiba jatuh sakit. Semakin hari tubuhnya semakin kurus. Ia bahkan sampai tidak bisa bangun dari tempat tidur. Anehnya, sakit Raka itu tidak bisa dijelaskan secara medis, karena setiap rumah sakit dan dokter yang menanganinya selalu mengatakan diagnosa yang berbeda-beda. Hari itu, Esa sengaja libur untuk menemani Raka di rumahnya. Keadaan Raka saat itu benar-benar sangat memprihatinkan. Tubuhnya sangat kurus, kulitnya pun pucat. "Maafkan aku ya, aku sudah membuatmu sedih dan susah," ucap Raka pelan. "Jangan bicara seperti itu, aku memang sedih, tapi aku sama sekali tidak merasa disusahkan. Kamu mau makan apa? Biar aku masakin." "Terima kasih Esa, tapi kalau misalnya nanti aku mati, kamu harus tetap menjalani hidupmu ya. Jangan putus asa, kamu berhak hidup bahagia." Esa menggeleng. Ia menggenggam tangan Raka yang hanya tinggal tulang berbalut kulit itu. "Aku tidak akan menikah dengan siapapun selain kamu, makanya kamu harus semangat untuk sembuh," ujar Esa. Raka terdiam. "Sa,
Ada beberapa hal yang tidak pernah aku ceritakan padamu, tapi itu semua aku tulis di buku diariku. Kamu ambil buku itu nanti ya, ujar Raka tiba-tiba. Bukunya di mana? Ada di laci di dalam lemari itu. Kuncinya di saku baju seragam SD kita dulu. Seragamnya ada di lemari paling bawah. Semoga kamu bisa memaafkan aku ya, Sa. Mendengar ucapan Raka itu, Esa jadi takut sendiri. Ia takut kalau diari itu berisi pernyataan tentang perselingkuhan Raka. Esa jadi ragu-ragu untuk mencari diari tersebut. Kalau memang isi diari itu tidak perlu untuk aku ketahui, aku tidak akan mencari tahunya. Apapun yang sudah kamu lakukan, aku akan maafkannya, ucap Esa. Raka tersenyum tipis. Aku tahu yang kamu pikirkan, Sa. Tenang saja, itu bukan tentang perselingkuhanku. Esa tersenyum. Iya, aku tahu, kamu tidak mungkin seperti itu. Saat mau pulang, Esa pun mencari diari milik Raka. Setelah menemukannya, Esa lantas memasukkan diari itu ke dalam tasnya. Sebelum melangkah keluar pintu, Esa tersenyum sendu menatap Raka yang sudah tertidur. Ketika Esa sampai di rumahnya, ia pun langsung mandi dan membantu bibinya menyiapkan makanan. Dan setelah selesai makan, barulah Esa masuk ke dalam kamarnya. Saat sedang rebahan, ia teringat akan buku diari milik Raka. Esa langsung mengambil diari yang berada di dalam tasnya. Sebelum membuka diari itu, Esa menarik nafas lebih dulu. Lembar pertama ia buka. Di sana tertulis tentang kesepian dan berbagai macam keluhan yang dirasakan oleh Raka sebagai anak broken home. Lembar kedua pun sama, dan di beberapa lembar berikutnya barulah di sana tertulis tentang bagaimana ia menyaksikan Esa dulu dipukuli oleh ibu tirinya. Di sana ia merasakan adanya sedikit persamaan antara hidupnya dan juga hidup Esa. Lembar-lembar berikutnya menceritakan tentang kebahagiaannya saat bersama Esa. Buku-buku diari itu sepertinya hanya Raka isi saat suasana hatinya sedih maupun sangat bahagia, karena buku itu sudah sejak lama Raka miliki. Sejak dari kelas 5 SD hingga saat ini. Dan isi dari buku itu masih ada beberapa lembar yang kosong. Esa menarik nafas panjang ketika ia membaca lembar buku berikutnya. Ternyata Raka memang sudah sejak lama menyukainya. Bahkan saat Esa menjauhinya dulu, Raka sampai berusaha untuk mendapatkan Esa dengan cara halus. Dan cara itu berhasil membuat Esa kembali padanya, dan hubungan mereka masih berjalan hingga saat ini. Di situ Esa merasa senang dan juga kaget sekaligus. Tapi ia tidak mempermasalahkan semua itu. Esa memaafkannya. Namun di lembar berikutnya, di situ tertulis kalau Raka sedang merasa tidak baik-baik saja karena salah satu geng cewek di sekolahnya dulu tiba-tiba muncul dan berusaha mendekatinya. Bahkan perempuan itu beberapa kali datang ke rumahnya hanya untuk memberikan makanan dan lain-lain. Raka sudah mencoba untuk menolak. Bahkan makanan-makanan yang diberikan itu tidak pernah Raka makan. Tapi perempuan itu masih terus berusaha untuk mendekatinya. Raka yang awalnya membiarkan saja kini mulai menjadi risih karenanya. Karena sikap dan tingkah laku dari perempuan itu semakin menjadi ketika dibiarkan. Akhirnya dengan terpaksa Raka menolak secara kasar dan melarang agar perempuan itu tidak datang lagi ke rumahnya. Karena sebentar lagi Raka akan menikah dengan Esa. Mendengar hal itu, perempuan tersebut lantas mengancam. Katanya kalau Raka tidak mau dengannya, maka Raka tidak boleh bersama yang lain. Usai membaca diari itu, Esa langsung berpikir, apa jangan-jangan sakitnya Raka ada hubungannya dengan perempuan itu. Esa beranjak dari tempat tidur lalu keluar kamar. Bi, Esa boleh tanya sesuatu? Tanya Esa pada bibinya yang sedang menonton TV. Boleh, apa itu, Sa? Tanya bibinya seraya menatap wajah keponakannya itu. Bibi tahu atau mungkin punya kenalan orang pintar. Maksudmu? Ujar bibinya balik bertanya. Orang pintar yang bisa menyembuhkan guna-guna atau santet dan semacamnya. Memangnya kamu kenapa? Ada yang aneh atau kamu sedang sakit? Tidak, Bi, bukan Esa, tapi Raka. Sepertinya sakit yang diderita Raka itu bukan sakit biasa, Bi. Oh ya? Esa mengangguk. Bibi sih tidak punya kenalan yang seperti itu, Sa. Tapi nanti coba Bibi tanyakan ke teman-teman Bibi ya. Rasanya mereka pernah bercerita tentang hal-hal seperti dulu itu. Iya, Bi, kalau bisa secepatnya ya, Bi. Esa takut sakitnya Raka semakin parah. Iya, akan Bibi usahakan ya, ujar bibinya seraya berdiri dan berjalan ke arah kamarnya.
Tidak lama bibinya keluar sambil memegang telepon genggam di tangannya. Sang bibi terdengar berkali-kali menelpon teman-temannya. "Oh ya, baik, terima kasih ya," ucap bibinya sebelum menutup telepon. "Sah, itu tadi teman bibi bilang kalau dia punya kenalan orang yang bisa mengobati penyakit non medis," ujar bibinya pada Esa. "Oh ya, alamatnya di mana, Bi?" "Besok kita ke rumah teman bibi dulu ya. Dia akan mengantar kita ke rumah orang itu." "Baik, Esa akan izin libur besok." Keesokan harinya Esa dan bibinya sudah bersiap-siap untuk pergi. Namun sebelum itu, Esa terlebih dulu minta izin ke tempat kerjanya. Lalu setelah itu barulah mereka berdua pergi ke rumah teman sang bibi. Singkatnya, setelah sampai di rumah teman bibinya itu, mereka ternyata sudah ditunggu dan langsung diantarkan ke rumah kenalan teman si bibi. Seorang nenek tua terlihat sedang memberi makan ayam-ayamnya yang berkumpul di halaman rumah tersebut. Saat melihat ada tamu yang datang, si nenek mempersilahkan ketiganya untuk masuk ke dalam rumah. Teman bibinya itu pun memberitahu alasan kedatangan Esa dan sang bibi ke sana. Si nenek mengangguk dan tersenyum mendengarnya. Sepintas nenek itu terlihat seperti nenek-nenek biasa pada umumnya, dengan rambut putih digelung dan punggung yang sudah sedikit bungkuk. "Calonmu itu apa masih bisa berjalan? Kalau masih bisa, nanti bawa saja kemari." "Tidak bisa, Nek. Calon saya bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur sekarang. Setiap harinya hanya terbaring di atas kasur." "Kalau begitu, bawalah aku menemuinya." "Bisa, Nek. Sekarang pun bisa kalau nenek mau," ujar Esa cepat. "Baiklah, lebih baik sekarang saja daripada terlambat. Aku siap-siap dulu ya," ujar si nenek. "Semoga semuanya baik-baik saja ya," ucap teman bibi ketika Esa, bibi dan si nenek pamit. Singkat cerita, saat mereka sampai di rumah Raka, orang-orang yang ada di rumah itu seperti kaget waktu melihat Esa datang membawa si nenek. Si nenek mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan, sementara Esa menjelaskan pada orang-orang di rumah itu tentang maksud kedatangannya membawa si nenek. Setelah tahu alasannya, mereka pun setuju dan mengizinkan. Saat berada di dalam kamar Raka, si nenek tampak menatap lekat ruang kosong di samping tempat tidur Raka. Mulutnya berkomat kamit entah membaca apa. "Calonmu ini sudah dinikahkan dengan mayat, dan istrinya itu menginginkan calonmu ini untuk menemaninya di alam sana," ujar si nenek yang langsung membuat Esa terkejut. "Ah, maksudnya, Nek?" "Cukup sulit untuk memisahkan mereka, karena calonmu ini sudah dijual secara tidak langsung dan kemudian dinikahkan secara gaib dengan sosok itu. Sosok itu tidak akan mau melepaskan calonmu ini, apalagi sekarang sudah waktunya bagi dia untuk menjemput suaminya," ujar si nenek. Jantung Esa berdegup dengan kencang mendengar penjelasan si nenek. "Tolong, Nek, tolong pacar saya, tolong sembuhkan dia, Nek," ucap Esa memelas. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku tidak sanggup, Nak. Kalau memang kamu ingin calonmu ini dibebaskan, kamu harus mencari pengganti pengantin pria untuk menemani sosok itu." Esa terduduk lemas. "Apa tidak bisa ditukar dengan orang yang melakukan ini semua pada pacar saya, Nek?" "Tidak bisa. Pelakunya perempuan. Yang kita cari ini adalah pengantin pria sebagai pengganti calonmu untuk sosok itu." "Apa tidak ada cara lain, Nek? Tolong, Nek, usahakan." "Tidak ada selain kamu harus merelakan dan mengikhlaskan calonmu itu, karena aku tidak bisa melakukan apa-apa untuk merebutnya kembali." Esa terdiam. Dadanya terasa sangat sesak. Semua penjelasan si nenek benar-benar membuatnya terpukul. Esa menatap Raka yang terbaring dengan mata terpejam itu. Apakah sesulit itu untuk bisa bersama Raka? Dan ia bertekad untuk tidak mempercayai perkataan si nenek. Ia akan berjuang untuk kesembuhan Raka. "Itu semua seperti dongeng. Tidak seharusnya aku percaya dengan nenek-nenek itu. Aku yakin Raka pasti sembuh, pasti." 3 hari setelahnya, saat itu Esa sedang bekerja. Tiba-tiba ada sebuah telepon masuk dari nomor yang tidak ia kenal. Awalnya Esa membiarkan saja panggilan itu, karena menganggap panggilan itu hanyalah dari orang-orang iseng. Namun ketika ada SMS yang masuk, barulah Esa tahu siapa yang menelponnya. Ternyata itu dari salah satu orang di rumah Raka. Ia mengabarkan kalau Raka baru saja meninggal dunia. Esa terduduk lemas. Kakinya terasa tidak mampu menopang beban tubuhnya setelah ia mendengar kabar duka itu. "Ada apa, Sa?" tanya teman-temannya menghampiri Esa. Raka, ucap Esa. Lalu tanpa berhasil menyelesaikan perkataannya, Esa pingsan.
Esa datang bersama bibinya ke rumah duka. Ia melihat jenazah Raka sudah siap untuk dimakamkan. Esa hanya duduk diam. Matanya menatap lekat ke arah Raka yang sudah terbujur kaku. Air matanya pun seolah sudah habis. Yang sabar ya, Sa. Yang kuat ya, Sa. Raka sudah sembuh sekarang. Dia pasti menginginkan kamu bahagia dan melanjutkan hidupmu. Berbagai macam ucapan penyemangat dan penguat dari teman-temannya dan juga teman-teman Raka terdengar silih berganti. Namun Esa saat itu seperti tidak mendengarnya. Yang ia dengar hanyalah suara dengungan yang semakin lama. Suara dengungan itu semakin kuat hingga tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Esa terbangun, ia melihat ke sekeliling dan rupanya ia masih berada di rumah Raka. Rumah itu sudah kosong. Yang ada di sebelahnya hanyalah sang bibi. Aku bermimpi kan, Bi? Raka masih ada kan, Bi? Bibinya menangis mendengar pertanyaan itu. Bibi jangan nangis, jangan buat aku sedih. Ini pasti tidak benar kan, Bi? Aku pasti sedang dikerjain. Aku yakin Raka pasti sedang sembunyi kan. Ayo, Bi, katakan. Ikhlaskan Raka ya, Nak. Ikhlaskan dia. Dia sudah bahagia di sana dan kamu juga harus bahagia di sini. Dari mana Bibi tahu Raka bahagia? Raka itu mencintaiku, Bi. Dia tidak akan bisa bahagia tanpa aku. Begitupun juga aku. Bibinya memeluk erat Esa. Mereka menangis. Setelah kepergian Raka, Esa merasa dunianya benar-benar kacau. Jangankan untuk pergi bekerja, untuk makan dan mandi pun Esa enggan. Ia hanya mengurung diri di dalam kamar sambil terus memandangi fotonya bersama Raka dari tahun ke tahun. Hingga di suatu hari, tiba-tiba Esa yang sebelumnya hanya bersedih dan mengurung diri di kamar mendadak berubah ceria kembali. Ia bahkan mengerjakan semua pekerjaan rumah sebelum berangkat kerja. Esa, kamu baik-baik saja? Raka sudah datang, Bi, jadi tidak ada alasan untukku bersedih, jawab Esa sambil tersenyum manis. Bibinya mengerutkan alis, heran dengan jawaban Esa. Namun ia juga tidak ingin menanyakan lebih lanjut kepada Esa. Akan tetapi semenjak hari itu keadaan di rumah benar-benar berbeda. Saat itu bibinya Esa sedang memasak makan malam di dapur, sementara Esa belum pulang karena katanya ada lembur dadakan di tempat kerjanya. Ketika bibinya Esa sedang menggoreng ikan, tiba-tiba terdengar seperti ada seseorang memanggilnya. Bibi, suaranya seperti suara laki-laki. Mirip sekali dengan suara almarhum Raka. Mungkin aku salah dengar saja, ujar Bibi lalu kembali lanjut memasak. Saat mengangkat ikan dari dalam wajan berisi minyak panas, tiba-tiba Bibi merasa seperti ada hembusan nafas di belakang lehernya. Alhasil itu membuat Bibi kaget hingga membuat wajan berisi minyak panas itu tumpah mengenai kaki Bibi. Tidak hanya itu, bahkan kini Esa pun sering kedapatan sang Bibi berbicara sendiri di dalam kamarnya. Namun ketika ditanya, Esa selalu marah. Merasa ada yang tidak beres pada keponakannya itu, sang Bibi pun kembali menemui si nenek. Dan ketika si nenek datang ke rumah mereka, si nenek mengatakan kalau ada sosok jin yang menyerupai Raka di dalam rumah itu. Jin itu terpancing untuk mendekati Esa setelah ia melihat Esa terus-terusan bersedih. Apa bisa diusir jin itu, Nek? Dan kalau bisa, tolong buat Esa melupakan Raka. Jin itu bisa diusir dan kita akan usahakan membuat Esa melupakan Raka demi kebaikannya sendiri. Dan hari itu juga si nenek melakukan pengusiran dan memagari rumah Esa agar jin tersebut tidak bisa lagi masuk ke dalam rumah menemui Esa. Dan saat Esa pulang, ia terlihat kaget ketika melihat si nenek ada di sana. Raka mana, Bi? Raka sudah meninggal, Esa. Kamu ingat kan? Kamu harus mengikhlaskan Raka, Sa, supaya Raka juga bisa tenang di alam sana. Raka belum mati. Dia berjanji akan terus bersamaku. Bibi kenapa sih jadi menentang hubunganku dengan Raka? Apa yang tidak Bibi sukai dari Raka? Si nenek tiba-tiba menyiramkan segelas air pada Esa, dan bersama dengan itu Esa langsung pingsan. Si nenek membacakan sesuatu di telinga Esa, lalu mengusap wajah Esa hingga ke kakinya. Tubuh Esa juga ditaburi bunga, dan saat bangun Esa seperti orang linglung. Kamu baik-baik saja kan, Nak? Lupakan semuanya ya, ikhlaskan. Kamu harus kuat untuk dirimu sendiri dan juga untuk Bibi. Kamu pasti bisa melewati ini semua. Percayalah, Nak, akan ada kebahagiaan di masa depan yang menantimu. Bibi sayang kamu, Esa. Jangan pernah tinggalkan Bibi ya sayang, ucap bibinya terisak.
Esa memeluk bibinya dengan erat. Keduanya berpelukan sambil menangis. "Terima kasih Bibi." Dan setelah hari itu Esa perlahan-lahan mulai mengikhlaskan Raka. Esa juga kembali menjalani hari-hari seperti biasa. Sesekali kalau sedang ada masalah, ia pasti ke makam Raka untuk menumpahkan keluh kesahnya. Dan setelah bertahun-tahun lamanya, Esa kemudian mencoba membuka hati untuk lelaki lain. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Ricky yang sifatnya 11-12 dengan almarhum Raka. Dan Ricky juga menerima keadaan Esa yang memang belum bisa sepenuhnya untuk melupakan Raka dari ingatannya. "Pelan-pelan saja, seiring berjalannya waktu, kamu akan terbiasa," ucap Ricky. Kini Esa sudah mempunyai sepasang anak kembar pengantin, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki diberi nama Raka dan yang perempuan diberi nama Aisyah. Mereka juga sering berkunjung ke makam bersama-sama untuk menabur bunga dan mendoakan Raka. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.